Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Utsman Ahmad yang kita cintai dan kita muliakan, para guru dan pembimbing santri yang juga kita cintai dan kita muliakan, dan tentunya para santri yang berbahagia. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pagi ini rasanya saya sangat berbahagia bisa bersilaturahim dengan para santri. Rasanya walaupun saya di Batam, rumah saya ada di Malang, Jawa Timur, tapi rasanya pulang kampung melihat para santri ada di depan saya. Maklum di Malang juga setiap hari 5 waktu saya sholatnya sama santri, sedangkan di Batam kebanyakan kegiatannya di masjid-masjid. Jadi begitu menengok di tempat ini banyak santri yang muda-muda, masih anak-anak, remaja, rasanya seperti sudah di rumah, pulang kampung. Saya masih ingat dari riwayat bagaimana para pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda di zaman itu sangat berpengaruh di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kalau orang-orang dewasa usia 30 ke atas, dan rata-rata para sahabat itu yang sering disebut namanya, contoh kita sering dengar nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Hurairah dan lain sebagainya, itu berkiprah, maksudnya ikut berjuang bersama Nabi. Itu rata-rata usia dewasa antara 40 tahun sampai 60 tahun. Tapi di kalangan para sahabat juga banyak anak-anak muda seusia kalian ini banyak. Kita ingat tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tatkala beliau di kota Makkah, beliau mengambil salah satu anak angkat, yaitu bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, berarti sepupu. Sayyidina Abu Thalib itu paman Nabi. Dan ini Ali bin Abi Thalib berarti sepupu Nabi, cuma usianya lebih kecil. Maka Nabi Muhammad mengangkat sepupunya sebagai anak, jadi anak-anak hidup bersama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu mulai kecil hidupnya bersama
tatkala Rasulullah masih muda dan masih kecil hidup bersama Abu Thalib. Jadi bergeser, dulunya Rasulullah ikut sang paman. Setelah sang paman meninggal dunia, sang paman mempunyai anak, maka diadopsi atau diambil anaknya tersebut sebagai balas jasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tatkala ditinggal hijrah, beliau misalnya seperti kalian, tapi luar biasa. Sayyidina Ali seorang yang pemberani. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ibarat usia Rasulullah ya, seperti pengasuh kita, kiai kita, Kiai Utsman. Sedangkan Sayyidina Ali itu seperti kalian usianya. Karena ada kan yang santri yang khidmat pada Pak Yai, ada enggak? Ada kan ya? Misalnya khidmat itu kalau Pak Yai datang ke masjid sandalnya dikata, ya enggak? Kalau sajadahnya belum terpasang dipasangkan, itu namanya berkhidmat. Sayyidina Ali itu begitu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala orang kafir Quraisy itu sengaja mau membunuh Nabi, sengaja kata orang kafir Quraisy, ini Muhammad perlu dibunuh. Dia sahabat-sahabatnya disuruh hijrah semua. Pak, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau mereka hijrahnya para sahabat itu sembunyi-sembunyi, wah nanti akan agamanya Muhammad itu akan berkembang di Madinah saja. Lebih baik dibunuh saja. Akhirnya mereka sepakat, orang kafir Quraisy membawa pedang masing-masing, menunggu Nabi Muhammad di sekitar rumah Nabi Muhammad. Itu kalau di sini kan ada rumah Pak Kiai gitu ya. Untuk musuh-musuh ini sudah mau membunuh Pak Kiai begitu, bawa pedang, bawa pisau, bawa ini dan segala macam. Sedangkan Sayyidina Ali ada di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Lantas setelah malaikat Jibril memberitahukan bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mau membunuh beliau, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ringkas cerita mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, perjalanan 500 km kurang lebih antara Makkah dan Madinah. Untuk mengelabui, ini siasat perangnya Nabi, untuk mengelabui musuh atau orang-orang kafir Quraisy. Itu Sayyidina Ali diminta, hai Ali, engkau tidur di ranjangku. Engkau tidur di ranjangku, aku akan keluar berhijrah. Itu Sayyidina Ali tahu kalau musuh-musuh Nabi itu bawa parang, bawa pedang, tahu. Sayyidina Ali tidak menolak, taat beliau. Padahal usianya masih anak-anak atau remaja. Adik-adik, kalau kita ini nggak tahu lagi, misalnya ini Pak Yai kita ini ada di rumah, ya. Apa sama sekarang didatangi orang gila, Pak Yai mau dibunuh. Pak Yai tahu dan Pak Yai lewat pintu belakang, kemudian kita disuruh, kamu ya tolong tidur di ranjangku, itu disukai orang gila. Kira-kira kita mau nggak? Berani kira-kira? Wah, ini orang gila, ini mudah kan? Berisiko, bisa-bisa digosok kita. Kalau kita masih berpikir, ya, jangan Pak Yai, jangan saja itu aja, jangan yang itu aja, saling tunjuk, gitu Pak Ustaz ya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak begitu. Sayyidina Ali ini orangnya luar biasa, yang pemberani. Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali sampai pemberani, santri yang pemberani, dan juga beliau orang cerdas, IQ-nya luar biasa. Sampai-sampai dipuji oleh Rasulullah SAW karena pinternya
Sayyidina Ali, maka Nabi memujinya dengan sabda beliau, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku, kata Nabi, ibarat kotanya ilmu, wa ali babuha, maka Ali bin Abi Thalib itu pintu kota tersebut. Apa sih pintu kota ini? Nah, kalau sekarang kita di Batam itu kan ada welcome to Batam, itu namanya pintu Batam. Adik-adik ya, saya ini kan orang Jawa Timur ya, orang luar Batam. Itu kalau masuk kota Batam, apalagi kalau apa ya, rekreasi tur. Kalau ada orang tur dari luar kota Batam, termasuk khususnya dari Jawa datang, terus kok belum melihat welcome to Batam, itu rasanya kayak gimana gitu. Kalau ditanya sama keluarga, sudah melihat dari ini ada tulisan welcome to Batam? Belum, kurang rasanya, ya kan? Belum lengkap. Tapi kalau sudah melihat, oh ya aku pernah di situ, foto juga sudah, ini berarti sudah sempurna masuk di Batam. Ya, itu namanya pintu kota Batam. Memang Rasulullah SAW itu ibarat kotanya ilmu. Tapi kalau kita tidak pernah mempelajari 1-2 kata tentang Sayyidina Ali, rasanya kurang marem, kurang tetap, kurang puas, rasanya nggak sempurna. Itu maksudnya. Anda madinatul ilmi wa ali ibarat aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintu. Itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang anak pemuda yang berani, disuruh tidur di ranjangnya Nabi pada Nabi mau dibunuh. Begitu ditengok Nabi sudah nggak ada, dan yang ada cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala kulli hal, karena keberanian Sayyidina Ali, beliau selamat dan tidak diapa-apakan oleh orang kafir Quraisy. Karena itu perlu sekali para santri ini mempelajari sejarah. Kalau kalian masih dalam keadaan muda semacam ini, kalian pelajari sahabat-sahabat Nabi yang masih muda atau anak-anak itu, apa yang mereka lakukan. Lanjutkan riwayat tentang Sayyidina Ali, keberanian yang luar biasa. Beliau masih sangat muda sekali, suatu saat beliau ikut dalam pasukan perang. Ada orang Quraisy itu yang gladiator orang sekarang. Oh, gladiator ya. Ini kalau suka lihat Smackdown ya, itu kan ada Hulk Hogan, The Rock, ada kan ya? Nah, ini suka berarti tahu kan ya, tersenyum tahu ya. Itu kan kuat. Apa yang paling disukai dari pelakon Smackdown? Suka apa ya? Hulk Hogan gitu ya? Apa? The Rock gitu ya? Kan saya hafal itu aja, nggak apa yang lain gitu. Itu ada orang kafir seperti itu, namanya Amr bin Wud. Dalam riwayat itu Amr bin Wud itu kalau perang tanding, kadang-kadang lawan 10 itu musuhnya kalah. 10, 11 bahkan puluhan itu kalah musuhnya. Kuat. Kok bisa? Iya, ibarat para santri ini ya tarung melawan The Rock. Kira-kira ada yang menang nggak? Berani melawan The Rock? Tahu The Rock ya? Kuat itu kan? Ya, mereka latihan, anak santri kan? Berat cuma nyabu kan gitu ya. Kalau dipukul sekali ya tewas gitu ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menampakkan kekekalan tubuhnya. Tatkala Amr bin Wud itu berhadapan dengan pasukan Islam, jadi pasukan kafir atau pasukan kafir sudah sana, pasukan Islam sudah sana. Di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada jagoan-jagoan di kalangan umat Islam, pahlawan-pahlawan Islam.
Sedangkan di sana pasukan kafir itu ada namanya Amr bin Wud. Ini adik-adik tahu Mike Tyson? Siapa Mike Tyson? Petinju yang kuat ya, yang sekali pukul musuhnya jatuh ya. Pada Amerika itu orang yang kekar, besar, menakutkan. Itu Mike Tyson kalau dibawa ke pondok sini taruh dengan para santrinya, nggak ada apa-apanya pada saat itu. Ya, dikeroyok pun nggak mundur Mike Tyson ya. Kuat. Itu Amr bin Wud. Dan para sahabat ini tahu, semuanya tahu. Aku Amr bin Wud. Ibarat para santri tahu. Waduh, kok yang datang itu Mike Tyson, yang datang The Rock, yang datang Hulk Hogan, yang datang. Wah, gimana ini? Kita mau perang nih. Dan yang menyakitkan itu, Amr bin Wud itu nantang. Ini yang ditantang Nabi Muhammad dan para sahabat. Kata Amr bin Wud, "Hei Muhammad, aku dengar katanya agamamu itu menyatakan kalau perang mati syahid maksudnya, itu langsung masuk surga. Karena itu aku tantang duel. Bukan Nabi Muhammad tidak berani, bukan Sayyidina Umar tidak berani, bukan begitu. Cuma kan al-harbu khid'ah, perang itu harus dengan strategi. Ya, perang itu harus dengan strategi. Adik-adik pernah main bola? Sering kan? Pernah tidak melihat yang tadi pondok mungkin ada atau di rumah Liga Eropa, pernah dengar tidak? Liga Italia, Liga Eropa ada. Ada yang namanya siapa itu pemain bola yang bagus itu? Ronaldo, ada Messi, gitu kan? Macam-macam namanya. Itu kan bagus, tapi saya tanya, ada pelatihnya enggak? Pakai pelatih enggak? Pakai. Karena walaupun skill pemain bola itu bagus, kalau pelatihnya buruk kalah itu. Artinya main bola pun ada strateginya. Kamu maju sebelah sana, kamu sebelah ini, kamu sebagai kiper, kamu sebagai ini. Itu namanya strategi. Perang pun begitu. Al-harbu khud'ah. Perang itu adalah menggunakan strategi. Dan Muhammad mengatur strategi. Tapi sebagai para sahabat ini, ya, yang melihat musuhnya ini gladiator ini, ya, musuhnya ini ibarat raksasa ibarat. Wih, musuhnya Amr bin Wud, ya, kejut juga ya, nyarinya ya, mencium juga. Karena orang-orang diam, orang dewasa itu pada diam, semua mencari celah, mengatur strategi perang. Tiba-tiba Sayyidina Ali sebagai anak muda itu mengacungkan tangan, kan kita antara. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, izinkan aku akan maju melawan Amr bin Wud, anak muda. Jadi kalau tadi saya gambarkan di sini ya, rumahnya Pak Kiai mau diserang orang gila, jadi kan gitu. Itu kalau satu yang berani seperti Sayyidina Ali, ada kata Sayyidina Ali di sekitar kita ini, maka Pak Kiai nggak perlu repot-repot. Kata Sayyidina Ali, Pak Kiai saya izin, saya usir orang gila. Nah, kalau kadang-kadang kita di perintah Pak Kiai, kadang-kadang, ayo anak-anak itu ada orang gila diusir. Jangan saya Pak Kiai, nanti saya dipukul. Jangan. Nah, ini kita. Ya, kita. Betul. Jangankan santri-santri. Kadang-kadang Pak Ustadznya lari. Waduh, jangan saya ini. Ini kadang-kadang begitu. Tapi ada di antara santri-santri itu biasanya jiwanya kuat. Kadang-kadang anaknya kurus, kecil gini, kecil kurus, tapi hatinya itu besar. Dilawan itu. Saya
tangkai dulu mayat dulu. Itu biasanya. Ini pahlawan-pahlawan. Ibarat Sayyidina Ali itu begitu orang luar biasa. Tatkala Sayyidina Ali minta izin untuk lawan sama Amr bin Wad, maka Rasulullah mengkhawatirkan. Dan Rasulullah mengatakan, Idris ya Ali innahu Amr. Duduklah, hai Ali, sesungguhnya dia ini Amr bin Wad. Ini bukan lawanmu, kau kan masih muda. Ini gladiator ini. Ini ibarat Tyson ini. Ini ibarat sama tadi akuan ini. The Rock ini. Bukan lawannya santri, duduk. Bukan lawanmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr ini lawan lagi nanti. Muhammad, mana janjimu kepada sahabat-sahabatmu? Kalau mereka mati di tanganku, kan langsung masuk surga. Subhanallah. Ya orang kan mikir juga, ini lawannya kuat sekali ya. Tetap saja Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mubarazah, perang tanding. Jadi kalau dalam perangan zaman dahulu kala itu sebelum ada perang yang berkecamuk ya, ada utusan-utusan itu namanya mubarazah, perang tanding 1 lawan 1. Begitu. Dan Sayyidina Ali mengajukan diri ingin yang menjadi eksekutor bagi Amr. 2 kali lagi Nabi Muhammad mengatakan, ya Ali innahu Amr, Idris, anta Idris. Kau duduk dulu, Ali itu adalah Amr. Saat Amr bin Wad menantang untuk yang ketiga kalinya, Sayyidina Ali tidak kuat. Menghunuskan pedangnya, menyiapkan kudanya, dan minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku saja yang maju. Subhanallah, sama Nabi diizinkan baik ke Ali. Itu anak muda ya. Ya kalau dibunuh Sayyidina Ali ya berarti selesai, riwayat Sayyidina Ali selesai. Tapi dengan keberanian dan ketegaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau maju ke lahan atau ke medan perang. Diriwayatkan terjadi perang tanding antara Amr dengan Sayyidina Ali yang sampai debu-debu yang di padang pasir itu menjulang tinggi. Para sahabat khawatir, tapi mereka berdoa kepada Allah, mohon agar Sayyidina Ali diberi kemenangan. Rasulullah pun juga berdoa agar Sayyidina Ali diberi kemenangan. Kalau dalam apa istilahnya pertandingan sepak bola modern ini mungkin adik-adik tahu kan, seperti tadi Liga Italia, Liga Eropa gitu. Itu kan sebelum tanding kan ada kaptennya kan ya. Kaptennya dipanggil oleh wasitnya, betul? Diadakan apa? Undian, pilih tempat tidak atau pilih memainkan mana yang duluan, kayak gitu ya. Namanya kapten. Paham ya? Macam-macam, kadang pakai koin uang dilemparkan, kan gitu ya. Oh kamu sebelah sana, kamu sebelah sini. Seperti itu perwakilan. Jadi namanya perwakilan. Jadi Sayyidina Ali itu perwakilan para sahabat. Tentu para sahabat yang menginginkan Sayyidina Ali menang kan? Berjalanlah yang namanya pergumulan dari perang tanding antara Sayyidina Ali dengan Amr bin Wad. Pada akhirnya subhanallah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjeritkan, mentakbirkan Allahu Akbar, kemudian beliau keluar dari debu-debu yang berterbangan seperti asap karena saking heroiknya beliau. Dan beliau alhamdulillah Sayyidina Ali menang, maka matilah yang namanya Amr bin Wad. Cuman yang ingin saya sampaikan ini, apa hikmah dari perang tanding Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Itu anak muda di zaman Nabi, angkat pedang, ikut perang, bahkan ikut perang tanding, jadi kapten. Kalau dalam bola itu gitu kan ya, itu masih pemuda. Lawannya adalah orang-orang tangguh yang sudah dewasa. Umumnya anak pemuda. Kan gitu ya, seperti kalian itu ketemu orang seperti saya,
Ya, usia saya 50 tahun, umumnya kan takut. Anak muda jangan lagi di situ, jangan kamu kan gitu. Betul ya? Itu kebiasaan. Tapi di dalam peperangan tak ada kata seperti itu. Musuh, kafir musuh. Sudah. Wah, anak muda-muda luar biasa kita Islam di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang pemuda bernama sahabat Usama bin Zaid. Itu Nabi Muhammad punya punya komandan perang yang sangat terkenal bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Itu usianya sudah sekitar 40-50, jadi matang gitu usia mah. Komandan perang usia mah. Suatu saat sahabat ini Sayyidina Usama bin Zaid itu diperintahkan untuk menjadi komandan perang. Gantinya Sayyidina Khalid bin Walid. Sebagian para sahabat yang dewasa itu mengusulkan, ya Rasulullah, ini Usama bin Zaid kan masih remaja. Ini adalah perang, sebaiknya yang memimpin perang itu adalah yang sudah berusia misalnya 40 tahun, usia matang, gitu ya. Tapi kalau Rasulullah melihat Sayyidina Usama bin Zaid ini seorang pemuda yang bagus, strateginya juga bagus, memiliki kemampuan untuk memimpin yang bagus, cakap beliau. Maka Rasulullah mengatakan, biar Usama bin Zaid yang memimpin perang dalam satu masa. Nanti kalau salah ya kamu arahkan. Kalau dia kurang cakap ya kamu arahkan, kamu mendampingi. Begitu kata Rasulullah pada orang-orang yang dewasa. Tapi Sayyidina Usama bin Zaid ini karena diberi kepercayaan oleh Nabi, beliau betul-betul atur strategi dan beliau berangkat memimpin pasukan perang. Yang pasukan perangnya itu mayoritas orang tua-tua maksudnya dewasa. Ya sekelas ini kalau tentara-tentara yang banyak kan dewasa ya. Ya, bukan seperti adik-adik santri gitu. Jadi dulu atau pasukan perang 1 peleton, 2 peleton ini dewasa semua. Yang mimpin Sayyidina Usama bin Zaid usianya belasan tahun. Siapa sih Sayyidina Usama bin Zaid? Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Itu maaf dari warga Afrika, orang hitam. Seperti Sayyidina Bilal, orang hitam juga ya. Nah, Sayyidina Zaid itu adalah sahabat Nabi yang ikut hidup sekitar rumah tangga Nabi. Bahkan Sayyidina Zaid itu diangkat jadi anak. Jadi anak angkatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Zaid itu menikah. Setelah menikah punya anak, anaknya diberi nama Usama, maka namanya Usama itu Usama bin Zaid. Jadi kalau ayahnya itu anak angkatnya Nabi, berarti ini adalah cucu angkatnya Nabi. Dulu masa kecil Sayyidina Usama itu mainnya dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Putranya Sayyidina Ali, cucu Nabi. Sedangkan Usama itu adalah cucu angkat Nabi. Tatkala kecil Rasulullah senang memangku Sayyidina Hasan, kadang Sayyidina Husain, kadang Usama, begitu. Jadi dekat. Nah, pendidikan dari Rasulullah, subhanallah. Di samping Sayyidina Ali waktu masa mudanya menjadi anak angkat Nabi sehingga mempunyai keberanian, dan ini Sayyidina Usama bin Zaid juga mempunyai keberanian yang lebih daripada yang lain. Jadi para santri dalam riwayat itu, Sayyidina Usama bin Zaid itu daftar perang tatkala usianya belum 15 tahun. Itu masih 12 tahun. Sekalian tatkala Nabi membentuk pasukan melawan kemungkaran di suatu tempat, kan peperangan
peperangan di zaman Nabi kan banyak, ada namanya apa yang kita ingat, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Yarmouk, perang Tabuk, kan itu kan banyak kan? Ya. Loh, tatkala Nabi Muhammad akan memberangkatkan pasukan perang itu, ternyata Sayyidina Usamah bin Zaid masih anak kecil. Itu daftar, ya Rasulullah saya ikut perang. Tapi oleh beliau Nabi Muhammad ya, gak diizinkan. Enggak, kamu masih anak-anak. Begitu. Jadi niatnya ikut berjuang bersama orang-orang dewasa ini luar biasa. Itulah Sayyidina Usamah bin Zaid. Karena itu para santri, kalau kita mengacu atau kita berkiblat kepada kehidupan para sahabat Nabi yang luar biasa. Kalau kalian ini kan sekarang menjadi santri, ya santri itu ya wajib, namanya belajar itu wajib, di kelas wajib. Tapi kan ada yang namanya santri tidak di kelas, kan ada waktu-waktu misalnya habis mengaji. Saya tanya, kalau di sini habis mengaji tidur atau bagaimana? Kalau bisa jangan pakai tidur, jangan membantu. Apa sih kepentingan pondok ini apa? Kepentingan Pak Kiai itu apa? Begitu. Seperti Sayyidina Usamah bin Zaid, apa kepentingan aku? Sampai perang pun aku mau maju perang. Jadi kalau misalnya ini ada pesantren mau ngecat kelas itu, nggak harus Pak Yai panggil tukang. Pak Yai, saya insya Allah bisa Pak Yai. Begitu. Nanti Pak Yai panggil tukang bayar lagi. Kami sanggup, insya Allah bisa. Begitu. Percaya diri jadi apa? Sebagai seorang santri. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi di zaman itu. Ada lagi anak kecil, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik itu usia 10 tahun sama ibunya yang bernama Sayyidah Ummu Sulaim diantarkan kepada Rasulullah. Sayyidah Ummu Sulaim, sang ibu ini melihat bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala itu banyak yang menyumbang, lah kalau saya katakan menyumbang perjuangan Nabi, menyumbang macam-macam, memberi hadiah, kadang juga susu kambing, kadang susu onta dikasih Nabi Muhammad, kadang beras dikasih Nabi Muhammad, macam-macam pemberian para sahabat. Hanya saja Sayyidah Ummu Sulaim itu orangnya orang miskin, tidak punya apa-apa. Orang miskin mau nyumbang uang, tidak punya uang. Ya. Akhirnya beliau berpikir, kalau gitu anak saya aja saya sumbangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang semuanya pada menghadiahkan barang-barangnya, hartanya kepadamu, tapi aku nggak punya harta. Aku punya anak satu-satunya, namanya Anas bin Malik, usianya 10 tahun. Ini aja aku serahkan kepadamu, terserah ya Rasulullah. Engkau jadikan apa? Engkau jadikan pembantumu. Ya Bismillah. Mau suruh bersih-bersih toilet misalnya, ya terserah. Mau suruh apa nyapu halaman juga terserah. Terserah aku berikan anak ini kepadamu. Dan itu Sayyidina Anas bin Malik nggak menolak ibunya. Bu, jangan bu. Aku kan tidak bisa main game online nanti bu. Ya, gak bisa. Nanti aku kalau di pondok, kalau pulang gimana ini? Kalau pulang kan tidak bisa main HP ini layarnya, nggak bisa. Masa dikasihkan sama Pak Yainya? Kamu aku pamitan boyong dari pesantren itu kalau Sayyidina Anas bin Malik begitu didaftarkan langsung lengket pada Nabi Muhammad. Apapun kepentingan Nabi Muhammad, menyiapkan tongkatnya, menyiapkan apa saja yang beliau bisa lakukan, dilakukan sampai Rasulullah wafat. Sayyidina Anas bin Malik tetap berkhidmat. Begitu. Karena itu Sayyidina Anas bin Malik ini Pak santri yang sudah belajar hadir. Ya. Sayyidina Anas bin Malik itu riwayat hadisnya cukup banyak. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita hadir. Kenapa? Ya maklum mulai usia 10 tahun sampai beliau wafat, maksudnya
Nabi Muhammad wafat, mulai Sayyidina Anas bin Malik usia 10 tahun sampai Rasulullah wafat, itu nempel terus kemana Rasulullah ada, maka Sayyidina Anas bin Malik tidak jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis mendengarkan banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehidupan para pemuda di zaman sahabat Rasulullah masih hidup. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik itu didoakan oleh Nabi. Mudah-mudahan Anas bin Malik ini menjadi orang yang umurnya panjang, menjadi orang yang sukses, artinya menjadi orang yang banyak hartanya, dan juga menjadi orang yang luar biasa, artinya panjang usianya. Bahkan diriwayatkan wafatnya Sayyidina Anas bin Malik itu usianya 107 tahun beliau meninggal dunia, anaknya berjumlah 120 an. Nah, saking lama hidupnya, dan beliau termasuk orang yang kaya raya di zaman itu dan alim, yaitu paham agama Islam, menjadi salah satu ulama-ulamanya di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena itu hadis-hadisnya banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Kan kepingin seperti itu ya para santri ya. Pingin seperti Sayyidina Anas bin Malik. Khidmat kepada pesantren, khidmat kepada Pak Yai, khidmat. Jangan jadi santri cuma belajar ke kamar, ke tempat ruang makan, balik lagi ke kamar, ada bantal tidur, ada selimutan. Jangan itu dong. Ya, tapi berkhidmat. Kata mutiara kata Arab mengatakan man khadam khudin. Siapa orang yang berkhidmat maka dia akan dikhidmati oleh orang lain. Apa sih khidmat? Membantu orang lain. Kalau di sini santri membantu kiainya, namanya berkhidmat. Man khadam khudin. Siapa orang yang mau berkhidmat besok kata dewasa, maka orang tersebut, santri tersebut akan dikhidmati oleh orang lain. Saya yakin Pak Kiai kita ini dulu waktu di pesantren juga khidmat. Sekarang dikhidmati oleh para santri. Saya pun demikian, saya merasakan. Saya dulu belajar di Makkah itu, saya belajar di Makkah kepada guru saya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Bisa dikatakan 60% saya di Makkah itu khidmat kepada guru. 40% saya belajar di kelas. Tapi subhanallah, hari ini saya ada di Batam, bisa berceramah di depan para santri. Berarti apa? Oh, khidmat yang saya lakukan ini subhanallah manfaat. Betul? Jadi jangan khawatir orang berkhidmat. Jangan khawatir. Allah akan membukakan nanti hati kita. Saya masih ingat dulu waktu di pesantren, saya baca kitab itu kayak nggak paham. Apa ini? Karena terlalu banyak khidmatnya, seperti tidak paham. Tapi begitu pula apa yang dulu saya pelajari di pesantren yang nggak paham, tiba-tiba Allah membuka, saya jadi paham. Oh, dulu guru saya mengatakan begini, ternyata ini maksudnya. Itu orang yang berkhidmat. Jangan khawatir, adik-adik ini berkhidmat, ya. Dan suatu saat orang yang berkhidmat itu akan ketemu dengan orang-orang yang semisalnya. Ahli khidmat, dan orang yang dikhidmati, yaitu para ulama. Para ulama itu di mana-mana dalam kehidupan dalam belajar itu rata-rata berkhidmat di samping belajar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkhidmat, maka jadilah pintu kotanya Nabi, yang Nabi adalah diartikan sebagai kotanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkhidmat di masa kecilnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya menganjurkan kepada para santri yang mulai hari ini, ayo kita buka hati kita untuk rajin berkhidmat. Ya, saya mohon maaf karena saya baru pertama kali ini masuk pesantren ini. Begitu Pak Kiai. Saya nggak tahu ya apa yang perlu dikhidmati. Pak Kiai lebih tahu, Ustaz lebih tahu ya. Tapi berikan kesempatan. Pak Ustaz, ini coba ini. Kalau guru saya, ini contoh ini. Yang namanya khidmat itu tidak harus membawakan barangnya Pak Yai, harus
di masjid pun, mohon maaf, guru saya ini kalau saya contohkan misalnya menyentuh diginikan, wah kotor ini, bersihkan, itu. Kita dulu diajari orang yang suka bersiap. Kalau gini nih, wah ini coba dilihat, kok belum dipel oleh rasanya, belum dipel, anak-anak santri begitu. Kita diajari, diarahkan. Dan kita dulu gak ada bedanya. Di Mekah itu ada sayyid atau habib, yang nyantri, yang model, ya ada habaib, ya ada putra-putra kiai, anaknya tuan guru, gitu ya. Kebetulan ayah saya itu juga kiai, jadi kalau di Jawa saya ini Gus lah begitu, nggak ada bedanya. Semuanya diperintahkan oleh guru saya nyampur, lempar dari sana bagian saya tempat ini, itu nggak ada bedanya. Ya saya, ya Habib, ya anaknya kiai, ya nggak ada bedanya. Semuanya khidmat. Dan saya paling senang diperintahkan khidmat oleh guru saya, ini bangga saya begitu. Dan kalau khidmat itu bukan berarti nggak dimarahi. Tetap kalau salah dimarahin, tapi dengan rasa ikhlas. Ternyata semua itu membekas pada kehidupan kita. Ya, saya yakin Pak Kiai kita nanti di event yang lain akan bercerita apa sih khidmatnya beliau, tatkala beliau mondok pada gurunya. Insya Allah semuanya ada khidmatnya. Karena itu jangan khawatir para santri yang ahli berkhidmat, suatu saat Allah yang akan membuka jalan sendiri. Ya. Adik-adik dan para guru yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit riwayat yang bisa saya sampaikan. Ya rasanya memang ingin kita berlama-lama, tapi saya ini keliling-keliling ya. Kemarin di Kalimanjaya pada sehari 4 kali, jadi suara ini sudah agak berkurang, sedikit memaksakan diri ya. Karena itu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kehidupan para santri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.